Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinestiah. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil resume saya mengenai mata kuliah komunikasi organisasi yang berjudul tentang komunikasi publik. Dalam segi konsep, komunikasi itu adalah proses pertukaran informasi, proses penyampaian message dari satu orang atau sumber kepada orang lain atau lawan bicara. Sedangkan komunikasi publik sendiri adalah pertukaran pesan yang dimaksud adalah dengan sejumlah orang atau komunikan yang biasanya sulit atau meski itu tidak seluas pada komunikasi massa. Dan dalam jumlah orang yang berada di dalam sebuah organisasi ataupun mereka yang berada di luar organisasi ini juga dimaksud dengan komunikan pada komunikasi publik ini. Komunikasi publik dapat dilakukan secara tatap muka ataupun melalui media massa. Tipe komunikasi publik ini adalah sebagai monologikal, yang karena hanya biasanya seorang yang terlibat dalam mengirim pesan kepada mereka yang kita sebut sebagai publik. Artinya, kenapa monologikal? Karena si sumber yang biasanya kita sebut sebagai komunikan, satu pihak atau orang, biasanya dalam konteks ini memang satu orang yang terlibat sebagai komunikator. Ada beberapa hal atau kondisi yang membedakan komunikasi publik ini dengan komunikasi jenis lainnya. Yang pertama, komunikasi publik ini biasanya berorientasi pada si sumber ataupun si komunikator. Sedangkan pada komunikasi interpersonal ataupun yang termasuk jenis komunikasi lainnya yang kecil, itu terdapat hubungan timbal balik, komunikasi dua arahnya yang seimbang. Dan pada komunikasi organisasi publik, si pembicara cenderung menguasai atau mendominasi hubungannya. Pada komunikasi publik, mereka yang terlibat sejumlah besar orang. Yang kedua, pada komunikasi publik ini sangat kurang kita melihat adanya interaksi secara langsung antara si komunikator dengan si komunikan. Hal ini dapat terjadi karena memangnya kurang interaksi mereka antara kedua belah pihak, sehingga seakan-akan si pendengar hanya berfungsi sebagai pendengar saja atau sebagai penerima saja. Karena itu sulit untuk berinteraksi secara langsung antara satu orang dengan jumlah orang yang banyak di depan kita. Semakin banyak jumlahnya, maka orientasi yang terjadinya feedback secara langsung di antara kedua belah pihak itu semakin kecil. Selanjutnya yaitu bahasa. Bahasa yang digunakan dalam komunikasi publik ini jauh lebih umum dibandingkan dengan komunikasi interpersonal, karena kita bersentuhan langsung dengan lawan bicara dan dituntut untuk dapat mengenali lawan bicara untuk lebih jauh, termasuk kelompok jenis komunikasi kecil lainnya. Tetapi komunikasi publik ini teridentifikasi dengan jumlah orang atau banyak orang yang kita sulit sekali untuk memprediksi mereka atau mengenali mereka satu persatu. Maka kita ambil garis tengahnya untuk menggunakan bahasa-bahasa, istilah-istilah yang jauh lebih umum dan yang memungkinkan untuk dipahami dan dimengerti secara umum oleh banyak orang. Adapun tujuan sebuah lembaga atau organisasi memilih untuk melakukan komunikasi publik ini dibandingkan komunikasi lainnya, yaitu secara umum
komunikasi publik ini utamanya dilakukan oleh sebagian besar lembaga atau perusahaan adalah dalam rangka untuk memberikan informasi kepada sejumlah besar masyarakat ataupun orang yang kita bisa sebut sebagai publik mengenai organisasi, misalnya mengenai aktivitas lembaga-lembaga atau perusahaan, mengenai hasil produk ataupun memproduksi hasil organisasi agar dapat diketahui oleh sekelompok banyak orang sekaligus dalam jangka sekali waktu. Jadi dapat menghemat waktu dan barangkali dapat menghemat biaya. Selain itu, komunikasi publik ini sebenarnya juga memiliki tujuan untuk menjalin hubungan antara organisasi dengan masyarakat ataupun mereka-mereka yang berada di luar organisasi. Dan komunikasi publik ini juga digunakan untuk memberikan hiburan kepada semua orang yang disinyalir sebagai mereka-mereka yang memberikan dampak ataupun terkena dampak akan hadirnya lembaga ataupun organisasi yang kita hadirkan atau yang kita di tengah-tengah mereka. Tujuan khusus pada sebuah lembaga ataupun organisasi dinyatakan dalam bentuk pernyataan-pernyataan dalam kalimat yang lengkap. Apakah ini dimanfaatkan dalam bentuk komunikasi tertulis ataupun komunikasi secara langsung. Organisasi sebagai sistem yang terbuka dengan lingkungan luarnya mau tidak mau akan terlibat secara langsung dan akan mempunyai hubungan terutama dengan badan lembaga lain yang berpengaruh kepada kehidupan organisasi itu sendiri. Mau tidak mau hubungan ini harus dibina dan diorganisasi secara baik. Langkah-langkah persiapan dalam melakukan komunikasi publik ini yaitu secara umum komunikasi publik kecil interaksinya. Hampir sebagian besar bentuk komunikasi publik ini adalah bentuknya presentasi. Apa langkah-langkah yang harus dilakukan secara garis besar dalam mempersiapkan presentasi komunikasi publik berdasarkan analisis pendengar, yaitu yang pertama, si pembaca atau pembicara yang menjadi sumber atau komunikator dari suatu lembaga atau perusahaan yang sudah ditentukan atau dipilih harus menentukan dengan seksama siapa yang menjadi pendengar ataupun publik untuk menerima pesan yang disampaikan tadi. Si pembicara hendaknya dapat mempelajari berbagai macam cara atau beberapa besar pendengar dan latar belakang pendengar, termasuk latar belakang demografis ataupun psikologis mereka. Selain itu juga dapat memilih topik yang diduga akan didiskusi dan disukai oleh pendengar untuk dapat mengetahui informasi lebih banyak mengenai pendengar. Mungkin si pembicara atau si sumber ini bisa melakukan interview awal dari beberapa orang yang kira-kira dapat mengetahui tentang keadaan pendengar ataupun mungkin membaca mengenai perspektif dari pendengar calon dari publik yang akan kita jadikan sebagai komunikat. Yang kedua yaitu si pembicara atau komunikator yang sudah dipilih harus punya data dan harus mengumpulkan sebaik mungkin data tentang si pendengarnya atau publik. Setelah itu baru mereka belajar tentang sikap dan karakteristik mereka, sehingga mereka adalah orang-orang yang diprediksi bisa dikenali seakan-akan si pembicara menjadi bagian dari si pendengar tersebut. Selanjutnya yaitu si pembicara seharusnya punya tulisan atau menulis terkait dengan posisi-posisi yang akan menjelaskan bagaimana reaksi pendengar menurut pikirannya.
dan membuat garis-garis besar atau poin-poin dari inti yang akan disampaikan atau diperbincangkan pada sebuah lembaga ataupun organisasi. Pembicara dalam konteks ini harus bertanggung jawab memberikan presentasi yang berharga, yang mempunyai nilai, dan akses ini memungkinkan untuk atau memaksa pembicara untuk bertanggung jawab menyampaikan presentasinya, ide-idenya, informasi seefektif mungkin, dan untuk menyampaikan informasi secara lisan ataupun secara langsung ada banyak hal yang harus diperhatikan dan dipersiapkan. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan dan dipersiapkan dalam komunikasi publik ini yaitu yang pertama, kontak mata. Kontak mata ini termasuk teknik komunikasi nonverbal sehingga memang dimanfaatkan hampir di seluruh bentuk komunikasi demi mencapai titik klimaks keefektifan dalam komunikasi yang kita inginkan. Kontak mata ini dapat membantu kita sebagai pembicara dalam menjelaskan berbagai macam ide kepada pendengar untuk menyampaikan inilah pentingnya dan inilah yang diperlukan. Dan dengan kontak mata ini membantu kita dalam menjaga perhatian pendengar. Seorang pembicara yang berhasil mampu menjaga kontak matanya dengan pendengar dan untuk mendapatkan hubungan dengan lawan bicara harus menjaga kontak matanya 100% agar apa yang kita sampaikan dapat dicerna dan diamati oleh si komunikan atau para pendengar tersebut. Yang ketiga yaitu vokalik. Vokalik ini terkait dengan kecepatan berbicara, modulasi, nada suara, irama suara, dan ini menjadi sangat penting termasuk penekanan pada kata-kata tertentu dan bagaimana memainkan modulasi suara serta bagaimana menyiasati, dan itu menjadi satu statement bahwa Anda menyampaikan presentasi itu tidak dalam konteks yang datar, tidak menarik ataupun seperti robot. Yang ketiga yaitu kecepatan. Suatu presentasi yang disampaikan oleh seseorang dalam situasi informal ataupun dalam suasana rileks, maka penyampaian suatu presentasinya hendaklah disesuaikan dengan situasi yang ia rasakan tersebut. Begitu pula sebaliknya. Karena dengan adanya kenyamanan yang ditimbulkan oleh si pembicara akan berdampak pada si pendengar untuk lebih enjoy ataupun lebih mendengarkan secara seksama dan memperhatikan si pemberi pesan tersebut, dan dapat tersampaikannya pesan-pesan yang dilakukan dan dibicarakan oleh si pembicara tadi. Yang terakhir yaitu perencanaan. Perencanaan merupakan strategi yang terbaik dalam sebuah komunikasi adalah mendesain rencana komunikasi secara tepat dan detail. Sebelum menyampaikan presentasi, Anda seharusnya lebih dahulu membuat perencanaan tentunya. Perencanaan yang matang, misalnya dengan memilih topik yang tepat mengenai apa yang akan dibicarakan, mengenali para audiens dan pendengar, dan kapan dan di mana akan disampaikannya komunikasi tersebut. Bagaimana strategi komunikasi itu dilakukan dan apa yang harus dipersiapkan supaya dapat menjadikan pesan ataupun topik yang kita ambil dapat tersampaikan dan terjalin dengan baik dan benar.
Perencanaan dilakukan agar memantapkan si pembicara ataupun si pembicara khususnya untuk dapat membagi waktu tertentu agar lebih maju dan lebih detail untuk melakukan komunikasi kepada pendengarnya. Dan itulah 4 hal-hal yang harus diperhatikan dan dipersiapkan dalam komunikasi publik. Yang pertama, kontak mata. Yang kedua, vokalik. Yang ketiga, ketepatan. Dan yang keempat, perencanaan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.